bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, kita akan mulai yang bagian pertama yang perlu kalian pahami. Ini sambil dibuka di buku kamu tentang enzim, yuk di halaman. Nanti kalian cocokin deh sama buku kamu di halaman, yuk semua dibuka di halaman 33 dan seterusnya. Nanti kita akan mengalir ya. Halaman 33. Oke, untuk poin pokok yang perlu dipahami ini nanti pengertian metabolisme harus paham dulu ya. Dan di sini kan kalau kalian kemarin udah belajar di metabolisme ini kan ada dua ya. Ada dua yaitu ana dan kata. Bedanya apa? Kemudian kalian perhatikan perubahan energinya. Dia membutuhkan energi atau melepaskan energi. Itu yang penting. Jadi pengertiannya apa? Dia mengeluarkan energi atau membutuhkan energi. Lalu beri contohnya. Ya. Contohnya apa? Kalau contohnya yang anak itu kan fotosintesis, kemosintesis. Kemudian kalau yang katabolisme itu yang kita pakai atau kita pelajari itu ada respirasi. Nah, respirasi kan ada aerob dan anaerob. Ya, kalau yang anaerob itu biasa sering disebut dengan fermentasi. Meskipun fermentasi ada yang menggunakan oksigen ya. Tapi rata-rata yang anaerob itu disebutnya adalah fermentasi. Ya, ada dua. Fermentasi alkohol, kemudian fermentasi yang asam laktat itu kalau yang anaerob. Nah, lanjut. Ini pengertian harus paham ya nih. Jadi dia menyusun. Kemudian ada yang menguraikan, ya. Kamu beri contohnya. Nah, dalam metabolisme itu biasa kalian menyebut ATP ya. Adenin trifosfat itu kan sebagai energi. Sebenarnya ATP itu apa? Nah, ini kamu lihat dari T-nya jumlah fosfatnya aja. Kalau fosfatnya 3 itu namanya ATP. Kalau fosfatnya 2 itu namanya ADP. Ya. ADP. Kemudian kalau fosfatnya 1 itu namanya AMP. Ya. Monofosfat, difosfat. Ingat. Lanjut. Nah, berikutnya adalah enzim. Nah, enzim ini yang perlu kalian pahami adalah sifat, ya, sifat enzim, kemudian struktur dan cara kerja. Lalu yang terakhir adalah inhibitor, ya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah tentunya struktur dulu. Ya, struktur enzim itu seperti apa? Yang jelas fungsinya itu adalah untuk mempercepat reaksi. Dan bagaimana ini cara apa? Cara kerjanya itu dengan cara menurunkan tenaga aktivasi dan tidak mengubah kesetimbangan reaksi. Ya, ini penting. Ya, jadi fungsinya untuk apa enzim? Lalu cara kerjanya apa? Nah, untuk bagian struktur ini pasti ya. Kalian nanti biasa disebut apoenzim itu apa sih? Kemudian gugus protestik apa? Ya, contohnya apa gitu ya. Nah, enzim yang lengkap itu kan sebenarnya namanya whole enzim. Ya. Kemudian ada dua komponen gitu ya, yang protein dan non protein ya. Nah, yang protein itu adalah apoenzim. Kemudian yang non protein kan gugus protestik. Nah, gugus protestik terdiri dari apa? Gitu ya. Gugus protestik itu terdiri dari kofaktor ya. Kemudian koenzim. Nah, bedanya kofaktor dan koenzim apa? Ya, itu harus dipahami di sini. Nah, ini. Bedanya kofaktor dan koenzim. Tadi kofaktor. Lalu contoh-contohnya ya, juga contohnya. Di buku ada di halaman 36. Nah, nih. Jadi untuk skemanya seperti ini.
Nanti di soal biasanya memakai gambar-gambar yang seperti ini. Kamu harus paham ya. Gambar ini maksudnya apa? Ya, ada S, biasanya huruf saja. Kemudian ada koenzim, kemudian ada apoenzim. Kalau ini jadi satu, maka namanya holoenzim. Holoenzim ya. Dan memiliki sisi aktif. Sisi aktif itu nanti akan ditempeli oleh substrat. Ya, sehingga membentuk kompleks enzim substrat ES. Ya. Nah, ES ini nanti akan bereaksi menghasilkan produk ya atau disebut dengan P. Nah, lalu holoenzimnya kemana? Holoenzimnya masih bisa dipakai lagi ya karena dia tidak terlibat atau tidak ikut bereaksi. Nah, ini komponen enzim. Enzim itu ada apoenzim dan kofaktor. Apoenzim kan molekul protein ya tadi sudah. Lalu cara kerjanya. Cara kerjanya itu ada dua, lock and key teori dan induced fit. Nah, bedanya apa? Kalau lock and key itu pasti ya, dia sifatnya spesifik. Jadi sama persis antara sisi aktif dengan produknya, dengan substratnya. Ya, sehingga tidak perlu menyesuaikan. Kalau yang di bawah itu kecocokan. Jadi kecocokan yang terinduksi atau yang disebut dengan induced fit. Mekanisme kerja enzim itu biasa dibuat skema seperti ini ya. Nah, nanti kalau ada soal hanya dituliskan E, kemudian S, lalu ES itu apa maksudnya? Itu kamu harus sudah paham. Jadi nggak perlu tanya Pak, apa ya? S apa ya? Karena ini kita bahasnya posisi di enzim, kecuali kamu belajar bahasa Indonesia lalu muncul huruf E dan S. Ya kamu pasti harus tanyakan dulu. Ya karena beda konteksnya. Kalau di enzim, E itu adalah enzim. Kemudian S itu adalah substrat, ya. Jadi untuk E ini adalah enzim. Enzim. Kemudian ini adalah substrat. Substrat ya. Nah, kalau ini ES-nya adalah kompleks enzim substrat lalu menghasilkan P. P apa? Produk. Ya. Nah, dua model ikatan enzim itu yang tadi, ya. Dua model ikatan enzim itu ada yang lock and key sama induced fit. Ya, saya rasa ini udah paham. Jadi ada yang induced fit tuh menyesuaikan ya dengan bentuk sisi aktifnya. Ya, bagian substratnya. Tapi yang sering dipakai adalah long and key. Ini terkait dengan sifat enzim yang sangat spesifik. Ya. Nah, ini cara kerjanya. Kalau tanpa enzim, dia akan membutuhkan energi yang banyak untuk memulai suatu reaksi. Jadi laktose ya akan dipecahnya susah. Tapi kalau dengan enzim, enzimnya adalah laktase ya. Nah, ini enteng banget tuh dan akhirnya berjalan dengan cepat. Dengan cara menurunkan rintangan energi. Ya. Berikutnya, sifat berikutnya adalah enzim itu tidak ikut bereaksi. Makanya ketika di sini sudah dihasilkan produk, nah enzim itu bisa balik lagi untuk bereaksi ya, untuk menghasilkan produk lagi. Disebutnya adalah enzim itu adalah biokatalisator ya dan memiliki suatu sisi yang aktif namanya sisi aktif. Itu adalah tempat menempel substrat. Nah, ini harus dikuasai ya. Jadi bagian ini yang penting ada sifat, kemudian cara kerja, komponen enzim, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Nah, untuk komponen kita udah belajar. Ya, cara kerja enzim udah paham. Sifat ini biasanya nanti disuruh ngasih contoh nih. Ya, bekerja spesifik itu contohnya apa? Saya beri contoh misalnya di mulut kita ya, terdapat enzim petialin. Nah, dia spesifik dengan amilum. Jadi kalau petialin itu dikasih dikasih protein, dia nggak akan bekerja petialinnya. Ya, karena fungsinya memang spesifik untuk amilum, begitu maksudnya. Ya, jadi nggak bisa nih untuk berbeda-beda. Jadi memang udah kecocokan ya. Berfungsi sebagai katalis, oke. Nah, bekerja secara bolak-balik maksudnya yang tadi ya. Jadi enzimnya nggak ikut bereaksi. Nah, ini nggak usah. Yang enzim ini nggak usah dulu.
Ini waktu itu cuma review mengingatkan kalian. Nah, tata nama enzim masuk ya. Tata nama enzim nanti ini di buku nggak ada, jadi tolong ini dipelajari. Ya, tata nama enzim terutama adalah dia kelasnya apa dan fungsinya untuk apa. Ya, pelajari untuk fungsinya untuk apa. Fungsinya apa. Nah, jadi misalnya begini, ligase untuk apa sih? Ya, jadi untuk menggabungkan dua molekul. Nah, di situ sudah ada. Polimerase untuk apa? Yaitu menggabungkan monomer monomer. Lanjut. Sifat enzim tadi sudah ya. Ini saya rasa ini salah satu contohnya kalian disuruh menyebutkan yang masuk endoenzim, eksoenzim itu mana. Nah, saya beri contoh yang endoenzim itu adalah enzim katalase. Biasanya ini yang paling dipakai ya, katalase. Kemudian kalau eksoenzim ini contohnya petialin. Ya, dikeluarkan dari kelenjar ludah. Kalau katalase itu masih ada di dalam sel hati ya bekerjanya. Maka ketika melakukan percobaan enzim katalase, masih ingat ya dengan hati ayam, nah hatinya yang ditumbuk. Kalau kita praktikum enzim petialin, ya kita nggak menumbuk kelenjar ludahnya, tapi kita mengumpulkan air ludahnya. Nah itu yang digunakan karena dia bekerja di luar sel atau eksoenzim. Oke, saya rasa ini juga sudah ya, terutama ini ya bersifat khas dan spesifik itu contohnya apa? Oke, lanjut. Nah, oke. Untuk terkaitan dengan suhu, suhu ini penting ya. Suhu itu hubungannya nanti biasanya dengan grafik ini sih. Ya, lebih ke grafiknya seperti apa? Ya. Kemudian ada istilah namanya denaturasi. Ya, denaturasi itu mengalami yang namanya kerusakan. Ya, kalau sudah rusak, apakah bisa balik lagi? Nah, ternyata tidak nih, tidak dapat balik lagi, tidak dapat benar lagi. Ya, rusak kayak rusak, harus ganti enzim baru. Ya, tapi ada satu yang bisa, yaitu contohnya RNase. Nah, ini nanti yang dihubungannya dengan DNA RNA gitu ya. Ada enzim yang bisa balik ke bentuk semula setelah mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa logam yang memacu, ada yang menghambat nih. Contohnya kamu harus tahu. Ya, ini yang memacu, kemudian ada yang menghambat. Nah, ini contoh-contohnya ya. Pelajari. Oke. Kalau pH dia grafiknya sama dengan suhu tetapi ini tergantung dari jenis. Ya, jenis enzimnya. Ya, dia mau suka dimasam atau netral atau basa. Kalau kalian masih ingat waktu percobaan di video ya, dia lebih bekerja pada suhu apa? pH apa? Basa ternyata ya. Jadi masih ada bara api. Nyala api. Ya. Kemudian ketika substrat menumpuk itu dia akan mengakibatkan feedback effect. Nih penting ya. Ya, air dan vitamin memacu kerja enzim. Nah, ini penting ya, grafik suhu terhadap enzim. Jadi kecepatan ya. Ini juga penting. Ini juga ya, ini kan berkaitan dengan faktor luar terhadap kerja enzim. Ya, ini juga. Nah, kemudian untuk yang inhibitor itu dibedakan yang kita pelajari aja, yaitu kompetitif, non kompetitif, dan unkompetitif. Nah, ini cara kerjanya ada yang reversible, ya. Ini perhatikan bedanya kompetitif dan non kompetitif, kompetitif dan unkompetitif apa, ya. Jadi ada yang diperebutkan. Kalau kompetitif itu memperebutkan yang sisi aktif. Lanjut, kalau non kompetitif itu dimulainya di mana? Nah, ini kalau unkompetitif kan dimulainya dari enzim substrat dulu dari sini, ya. Ini un. Kalau dimulainya dari sini itu artinya non
kompetitif. Ya. Jadi dia enzimnya ketemu I dulu, lalu membentuk EI, ya, kemudian baru S-nya masuk. Nah, kalau di sini enggak, jadi langsung di I-nya itu ketemu ketika sudah terbentuk kompleks enzim substrat. Nah, ini itu yang namanya uncompetitive. Lalu ada satu jenis enzim lagi namanya enzim allosterik. Jadi enzim yang bagaimana dia memiliki dua sisi ya, satu sisi aktif dan satu sisi allosterik. Nah, cara kerjanya seperti ini. Allosteric site itu bisa ditempati oleh aktivator, bisa ditempati oleh inhibitor. Bagaimana terjadinya kalau ditempati oleh inhibitor? Maka dia nggak akan hasilkan produk. Tapi kalau di sini ada aktivator, maka di sini menghasilkan produk. Ya, meskipun di situ kan ada dua tempat ya, site R dan site C. Ya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim ini tadi sudah ya, hubungannya nanti dengan grafik. Kita lanjut ya, nggak usah istirahat dulu, nanti sebentar lagi kita udah selesai 30 menit lagi. Oke, jadi untuk katabolisme, ya, kita perhatikan untuk katabolisme, itu yang kita pakai adalah respirasi ya, secara aerob, ya, dengan persamaan ini, persamaannya wajib bisa, ya. Di sini boleh tulisnya 38 ATP. Ya, kasusnya kamu udah tahu ya, kenapa 36, 38. Kemudian yang penting dipelajari adalah tahapannya. Ya, tahapannya ini ada di halaman kelanjutannya yaitu halaman 40. Ya, tahapan yang pertama itu glikolisis, kemudian kedua dan tiga sistem elektron. Tetapi di sini ada reaksi transisi ya, atau yang disebut dengan DO, dekarboksilatif oksidatif, ya, dekarboksilasi oksidatif. Lalu akan membahas respirasi yang secara anaerob atau disebut dengan fermentasi anaerob. Itu ada dua, alkohol dan asam laktat. Meskipun nanti ada yang respirasi secara aerob, yaitu asam cuka. Apa yang dikuasai di sini? Yang pasti tempat, satu tempat ya. Oke, saya tulis dulu pertanyaannya. Jadi di sini kamu harus tahu tempatnya di mana. Kemudian hasilnya apa? Kemudian jumlahnya berapa? Dari setiap ini glikolisis, kemudian di cyclus Krebs maupun di sistem elektron. Ya, jadi glikolisis itu tempatnya beda. Cyclus Krebs juga beda. Elektron apalagi? Ya, kalau di sini adalah tempatnya di mana? Sitoplasma ya. Sedangkan cyclus Krebs ada di matriks. Kalau ini ada di membran. Ya, membran dalam. Oke, selebihnya seperti ini. Jadi di sitoplasma terjadi proses glikolisis memecah glukosa menjadi pirufat. Nah, ini harus tak hafal tahapannya. Hafal tahapannya. Nyanyi deh. Ya, kamu nyanyi di sini, glikolisis. Ya. Kemudian dia akan menghasilkan apa? ATP dan apa? Satu lagi, NADH nih. NADH akan masuk ke transport chain. Ya. Kemudian pirufat ini kan 3 karbon. Ya, dia akan masuk ke siklus Krebs kan 2 karbon. Berarti harus dilepaskan. Nah, peristiwa melepaskannya itu namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini melalui peristiwa dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 asetil-CoA. Di sini 2 pirufat.
Berarti ini terjadi di matriks juga ya. Menghasilkan 2 NADH. Oke. Jadi maksimum per glukosa itu adalah 38 ATP. Jadi nanti kalian harus hati-hati. Saya ingatkan sekali lagi. Ini biasanya kita ubah-ubah di sini angkanya ya. Kalau ini kan 1. Nah, sekarang kalau saya ubah menjadi 5 molekul, terus kamu ditanya berapa ATP yang dihasilkan di siklus Krebs. Berarti berapa? 10 ATP. Berapa yang dihasilkan dari fosforilasi oksidatif atau transfer elektron? Berarti kamu harus ngitung 34 kali. Tapi kalau ini secara keseluruhan ya. Tapi kalau ditanyanya per bagian, misalnya di glukolisis saja berapa gitu, kemudian siklus Krebs saja berapa, yaitu kamu harus paham juga ya. Jadi perkaliannya. Yang penting ini dikuasai dulu. 1 NADH sama dengan 3 ATP. Kemudian 1 FADH ini sama setara dengan 2 ATP. Ya. Kenapa kok dia lebih rendah? Nah, kamu udah belajar ya tentang transport membran ya, dia melalui jalur yang lebih singkat sehingga H+-nya itu juga sedikit. Ini struktur mitokondria. Oke. Saya lanjut, ini saya rasa sudah ya. Jadi dari membran luar kemudian membran dalam terjadi transfer elektron. Nah, ini dekarboksilasi oksidatif prosesnya seperti ini. Ya, menghasilkan asetil-CoA. Jadi dia intinya melepaskan CO2. Tetapi menghasilkan ini, NADH. Nah, glikolisis hasilnya adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Ya, terjadi di sitosol. Nah, ini adalah rangkaian reaksinya yang kamu nyanyi wajib hafal. Saya akan skip ya. Wajib hafal lagunya. Saya skip. Ini rangkuman ya, glikolisis yaitu glukosa menghasilkan 2 pirufat, 2,2O menghasilkan 2 ATP, 2 NADH terus H+. Nih, hafalin. Selanjutnya reaksi dekarboksilasi oksidatif. Terjadinya di matriks, ingat, di matriks mitokondria. Dari 3C menjadi 2C tapi ketempelan CoA, maka disebut asetil-CoA. Terakhir adalah siklus Krebs yang ini harus lengkap gitu ya. Jadi nyanyi, kalian nggak nyanyi ini ya. Hafalin, berarti hafalin, nggak harus pakai lagu. Sitrat, isositrat, alfa keto, kemudian kalian perhatikan di mana ini keluar CO2, ini CO2 dan pembentukan ini ya, NADH. Di mana ya? Kemudian terbentuknya FADH2 di mana ya? Ada fumarat, malat dan ini juga NADH ya. Pada intinya kan ini 1 kali. Nah, kalau dia untuk menghasilkan 2 asetil-CoA, maka ini kan muternya harus 2 kali. Maka di sini nanti 2, kemudian di sini juga NADH-nya jadi kali 2 gitu ya, jadi 6 ya. Ini saya kalikan 2 deh. Jadi 6, kemudian FADH-nya ada 2 ya. Dan ATP-nya juga menghasilkan 2 ATP. Jadi hasil bersihnya di sini. Nah, yang kalian perhatikan di buku kamu salah. Ini halaman, supaya nanti kamu nggak bingung. Halaman 46. Yuk, semua bukunya dibuka halaman 46. Di situ salah ya. Untuk tabel 2.1, cara nulisnya tuh. Glikolisis itu perubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Ya. Menghasilkan 2 NADH benar dan 2 ATP. Tapi untuk yang daur Krebs, untuk 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA itu kan namanya DO ya, dekarboksilasi oksidatif, 2 NADH benar. Kemudian
yang 2 asetil-CoA menjadi 4CO2 itu kan namanya siklus Krebsnya. Ya. Jadi melepaskan 4CO2 benar, tetapi NADH-nya yang salah. Ya. NADH-nya itu diganti 6. Oke. Jadi totalnya nanti akan dihasilkan berapa? 10 NADH. Ya. Itu di sini 10 itu dari mana? 2 ditambah dari ini ya, asetil-CoA, kemudian 2 lagi dari glikolisis. Ya, jadi totalnya tadi dihitung berarti kan jadi 38. Nah, ini perhatikan ya di mana letak menghasilkan NADH, kemudian di mana menghasilkan FADH. Ini NADH-nya satu lagi di sini. Ya. Dan terjadi perubahan apa menjadi apa gitu. Yang terakhir transfer elektron. Ini disebutnya juga nanti, jadi kalau ada kata-kata ini fosforilasi oksidatif jangan bingung. Fosforilasi oksidatif itu artinya penambahan fosfat ya secara oksidatif. Jadi kan totalnya ini adalah 30 ATP, 4 ATP, 34 ATP ditambah berapa? Ditambah 2 dari glikolisis, ditambah 2 dari siklus Krebs. Jadinya totalnya berapa? 38 ATP. Nah, biasanya ada yang menyatakan bahwa dari sitosol menuju kristal itu butuh 2 ATP. Maka ini dikurangi 38 dikurangi 2, jadi 36. Maka kebanyakan buku ada yang menulis 36 ATP karena berkurang di sini. Ya, ini ada garis miringnya ya, 34, 32, 38, 36. Untuk transfer elektron itu gampang, dia hanya memindahkan elektron melalui kompleks-kompleks protein. Ya, kompleks proteinnya itu apa saja? Di situ di sini dituliskan ya, ada kubiquinon, kemudian ada kompleks sitokrom reduktase, nih. Ada kubiquinon, sitokrom C, kemudian sitokrom oksidasi, begitu. Yang jalur kuning ini jalur elektron, ya. Nah, ini juga. Oke, saya rasa ini udah. Nah, ini yang keseluruhan ya. Udah ke save dengan coretan-coretan. Berikutnya fermentasi. Fermentasi wajib hafal urutannya. Ya. Kemudian dari mana dia menghasilkan energi, meskipun dia sedikit, ternyata dari proses glikolisisnya dan dihasilkan etanol. Yang ini juga fermentasi asam laktat, ya, dihafalin. Bedanya apa dengan alkohol? Itu ada di situ. Lalu fermentasi asam cuka. Nah, ini kan khusus nih. Berlangsungnya yang saya lingkari itu berlangsung secara aerob. Nah, ini perbedaannya. Perlu diketahui. Kalau reaksi aerob dan anaerob ya udah tinggal menyimpulkan ya. Nah, ini adalah perbedaan jalurnya ya antara anaerob asam laktat, kemudian aerob oksidatif, ya, kemudian ada alkoholik. Ini juga masuk ya, baganya aja dihafalin. Jadi kalau fat itu dia akan diubah dulu jadi gliserol atau fatty acid baru bisa masuk ke ini ya, asetil-CoA. Kalau gliserol apakah bisa masuk langsung ke sini? Nggak bisa ya, jadi dia harus melalui tahap 3GP ya, gliseraldehyde 3 fosfat. Oke, kalau protein asam amino ya itu bisa macam-macam nih ya. Ini juga sama hubungan. Untuk yang fotosintesis saya langsung ini banyak komponen-komponen ya, nggak begitu esensial.
Saya langsung menuju ke, nah ini ada klorofil. Klorofil ini fungsinya untuk apa? Aduh, sorry. Ya, klorofil memiliki peranan yang berbeda ya antara karotenoid, klorofil B, klorofil A. Itu sebagai komponen fotosistem. Nah, percobaan ini penting. House nanti biasanya ada bagan. Oke. Lalu dia untuk membuktikan apa? Ini juga ada bagan membuktikan apa? Ini apalagi ini ya menghasilkan amilum ya. Cara kerjanya juga biasanya ditanya kenapa harus direbus dengan lugol? Dan sorry bukan lugol. Kenapa harus direbus dengan alkohol? Ya, lalu apa fungsi penetesan lugol? Ya. Lalu ada konsep yang diajukan oleh Hill dan Beckman. Ya. Dan ini stroma. Ya, terjadi di stroma yang disebut dengan Beckman atau reaksi gelap. Struktur kloroplas. Nah, penting ya bagian-bagiannya. Lalu terjadi apa saja reaksi terang dan gelapnya di mana gitu ya. Ini penting. Membran tilakoid. Ini bagian-bagiannya. Nah, ini jangan terbalik untuk fotosistem 1 atau 2-nya ya. Fotosistem 1 dan 2, 1 itu yang lebih tinggi yaitu P700. Ya, panjang gelombangnya lebih tinggi tapi energinya lebih lemah. Kemudian P680 fotosistem lewat. Nah, ini juga lewat. Nah, langsung ke konsep. Kerjasama antara reaksi terang dan siklus Calvin itu apa sih? Ya, yang pertama adalah tempat di telakoid, kemudian dibutuhkan H2O dan CO2 untuk menghasilkan O2 dan ini ATP dan NADPH. Lalu ATP dan NADPH itu dimanfaatkan di siklus Calvin. Jadi kalau lihat bagan seperti ini kamu udah tahu kebutuhannya ya. Untuk siklus Calvin itu butuh CO2 dan ATP dan NADPH. Kalau untuk reaksi terang itu butuh cahaya H2O ya dan dikeluarkan oksigen. Nah, untuk yang di siklus Calvin dikeluarkannya adalah gula. Nah, dalam prosesnya reaksi terang itu dibagi menjadi 2 jalur, siklik dan non siklik. Kamu harus tahu bedanya ya. Terutama pada saat proses membantukan ATP, yaitu melewati protein-protein ini, plastoquinon, plastocyanin, ferredoxin. Nah, jalurnya penting ini ya, jalur yang satu jalur seperti ini ya, belok gini itu berarti non siklik karena dia menghasilkan apa? Menghasilkan NADPH, menghasilkan ATP ya. Sedangkan untuk jadi melibatkan dua fotosistem ya, fotosistem 2 dan fotosistem 1. Sedangkan untuk yang siklik itu dia hanya nih, dia hanya terjadi di fotosistem berapa ini? 1. Kemudian hanya menghasilkan ATP saja, yang ini tidak. Yang di sini juga tidak. Berarti tidak terbentuk oksigen juga. Ya, oksigen tidak terbentuk. Nah, ini untuk transfer elektronnya sama kayak yang di mitokondria. Jadi dia melewatkan kompleks-kompleks protein. Ya, ada plastoquinon sebutannya, plastocyanin dan ferredoxin. Nah, kalau di sini fotosistem 1, di sini fotosistem 2 mengenai cahaya. Jadi H plusnya itu yang masuk lebih banyak. Ya. Dan menghasilkan ATP yang lebih banyak kalau begitu. Elektron H positifnya lebih banyak berarti ATP-nya juga nanti akan terbentuk lebih banyak. Nah, yang penting ada apa nih? Enzim ATP sintase. Ya, peristiwanya adalah biochemi osmosis. Ya. Perbedaan. Nih, penting. Ya. Tadi sudah dibahas di depan. Lalu reaksi gelap. Reaksi gelap itu tahapannya ada ini.
Yang utama sih fiksasi, reduksi dan regenerasi. Ya, terjadi di mana? Di stroma, dan kebutuhannya apa? CO2 plus ATP plus NADPH. Bukan NADH ya. Nah, fiksasi itu apa? Yaitu fiksasi karbon dioksida. Reduksi apa? Pemakaian H. Ini untuk skemanya fotosistem 2, kemudian dan 1 itu berarti ini non siklik atau siklik. Berarti ini non siklik ya. Nah, ketika non siklik dia akan menghasilkan ATP dan NADPH dibutuhkan di sini siklus Calvin bersama oksigen dari bersama CO2 dari luar. Sedangkan oksigennya yang tadi di fase pertama itu dikeluarkan. End produknya adalah glukos. Nah, lebih lengkapnya adalah siklus Calvin seperti ini. Jadi hafalin ini ya, kamu udah nyanyi. Karbon dioksida ketemu enzim Rubisco menjadi 3 fosfogliserat, memanfaatkan ATP, kemudian ini memanfaatkan NAD, dan seterusnya ya. 3GP baru keluar 1 menjadi 3GP yang lebih kecil. Ini juga sama. Oh ya, supaya nggak kelupaan, perhatikan angka di sini ya. 3 molekul, dia harus muter sekali lagi supaya bisa menghasilkan 1 molekul glukosa. Nah, kalau di sini 3, berarti di sini menghasilkan 6. Di sini juga 6. Lalu dibutuhkannya juga 6. Oke. Nah, kalau di sini inputnya 6, maka di sini menghasilkan 12. Dibutuhkannya juga 12 ATP. Ya. Ini juga. Lalu yang terakhir adalah kan tujuannya adalah menghasilkan 2,3GP, yaitu menghasilkan 1 glukosa. Nah, ini untuk transfer membran ya, elektronnya. Elektron yang diperoleh dari air. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada cahaya ya, ini dibaca aja. Kemosintesis juga masuk ya. Perhatikan reaksinya. Reaksi dia belerang atau ini apa? Protein, nitrosomonas dan nitrobakter, kerjanya mengubah apa menjadi apa, penting itu. Yang ini juga. Bakteri metana, yaitu C4. Oke, jadi reaksi-reaksinya ya, perhatikan. Nah, ini terkait perbedaannya juga ya, ini menyimpulkan dari yang tadi di depan sudah dipelajari. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Sebentar. Yang terakhir adalah perbedaan ini. C3, C4, dan beri contohnya ya. Contohnya jangan lupa. Nih. Contoh. Kemudian perbedaan. Sepertinya perbedaan ada di halaman yang terakhir. Ya, ini juga penting. Lanjut. Di bagian ini juga penting ya, perbedaannya antara CAM dengan jalur C4. Dan yang terakhir itu tabel ini. Nah, tabel ini lebih jelas. Ya, oke, saya rasa itu saja. Karena waktunya udah habis ya. Ya, nanti Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.